senang dengan kondisi dia. Oke, kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang wanita yang menurut saya ini luar biasa banget. Masih muda, umur berapa? Boleh tahu? 21. 21, masih muda banget. Tapi dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk apa ya? Untuk jiwa sosialnya tuh tinggi, bukan sosialita ya. Kalau sosialita kan mungkin kan kehidupan anak-anak apa namanya? Milenial zaman sekarang, tapi ini di usia yang masih cukup belia, masih cukup muda. Teman saya ini mendedikasikan hidupnya untuk sebuah kegiatan sosial atau sebuah kegiatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Walaupun masih muda, tapi hatinya itu untuk nolong orang itu sangat luar biasa. Dan langsung aja kita sambut teman saya satu ini, Esperanza. Boleh tepuk tangan? Halo Esperanza. Halo Kak. Ini saya manggilnya Esperanza, SP, SP aja ya. Iya. Saya dari kemarin itu kan saya dikabarin sama produsernya ya, sama Jessica, dibilang nanti bintang tamunya ada Esperanza Kak. Di kepala saya ini ya, di kepala saya langsung teringat telenovela beberapa 20 tahun yang lalu. Bener ya, nama kamu diambil dari sebuah cerita telenovela yang judulnya Esperanza, betul? Iya, betul Kak. Pasti mama kamu orang Batak ini. Iya, betul. Oh, betul. Kamu orang Batak, marga apa? Simatupang Kak. Oh, Simatupang. Saya udah menduga gitu kan. Wah, nama Esperanza. Esperanza itu kalau nggak salah zaman dulu itu ada filmnya Esperanza, terus ada Esmeralda tuh bareng-bareng tuh. Aduh. Kamu kurang tahu ya? Saya tuh sering nonton, berarti saya tua ya. Enggak lah, saya nggak tahu lah. Oke, SP ya panggilannya ya. Iya. SP apa kabar? Baik Kak. Luar biasa ya SP ya. Lagi sibuk ngapain hari-hari ini SP? Lagi kuliah sih Kak. Lagi kuliah ya, tapi kuliahnya online ya SP ya, masih ya? Iya, masih online. Menurut kamu gimana nih SP? Kuliah online itu ada keuntungannya juga atau membosankan atau gimana? Sebetulnya ada plus minus sih Kak. Ya plusnya jadi nggak perlu repot ke kampus. Kayak bangun tidur bisa langsung kuliah. Tapi minusnya ya emang kurang masuk aja pengajarannya lewat online tuh. Banyak terkendala jaringan atau lain halnya. Oh, pokoknya kalau misalnya minusnya itu biasanya kerjanya lebih keras ya belajarnya. Iya, tugas. Karena cari sumbernya harus sendiri gitu kan. Belajarnya juga kebanyakan harus sendiri, tapi lebih fleksibel ya tentunya ya. Iya, betul Pak. Dan sekarang sambil kuliah sambil kerja tentunya. Iya, ada kerjaan juga. Kerjaannya di mana SP? Kerjaannya sebetulnya di Palembang sih Kak. Oh, di Palembang. Iya. Oke, jauh juga ya. Tapi kuliahnya di Bekasi. Iya, kuliahnya di Bekasi. Oh, berarti ada keuntungan dong. Maksudnya kuliah online gitu masih ada keuntungannya, ada ya, bukan keuntungan lah kita bilang ya, maksudnya lebih fleksibel ya. Jadi kamu tetap walaupun kerjanya jauh dari Bekasi, kuliahnya tetap masih bisa berjalan dengan sangat baik ya SP ya. Betul Pak. Oke, berarti nih lagi sibuk banget nih kayaknya nih hari-hari ini ya. Enggak juga kok. Oh, enggak juga. Lagi sibuk, berarti sibuknya sekarang lagi lebih ke kuliah ya? Atau baru selesai UAS ya? Iya, baru banget, baru minggu lalu. Oke. Nah, SPID kan kalau misalnya for your information nih teman-teman nih yang lagi nonton Artok nih ya hari ini, SPID adalah salah satu wanita yang pernah viral di Palembang, coy. Gila nggak tuh? Bener ya SP ya? Betul Kak. Pernah viral ya di Palembang ya? Iya, pernah. Penasaran gak, pengen tahu nih viralnya karena apa? Nanti kita bahas gitu kan. Bayangin ya, seorang mahasiswa asal Bekasi karena dia punya kerjaan di Palembang, sampai-sampai tuh viral di Palembang. Itu kamu ngapain itu SP itu sampai viral di Palembang? Viral di kota orang itu, viral di kota empe-empe itu gimana itu ceritanya SP? Oke, ini langsung ceritain aja ya Kak. Ya langsung cerita aja lah. Saya bingung gitu kan. Ada anak muda umur 21 tahun kuliah di Bekasi, tapi viralnya di Palembang gitu. Tapi viralnya ini in a good way ya SP ya. Iya. Ya,
Puji Tuhan ya, in a good way ya, di apa, di jalan yang baik ya, yang bagus ya, bukan viral karena sesuatu yang nggak baik gitu, yang aneh-aneh gitu. Boleh diceritain gak SP ini? Ini kenapa sih kok bisa viral nih anak nih satu nih? Saya juga kaget gitu kan. Oke, awalnya gini sih Kak, sebetulnya kan karena memang ada kerjaan yang baru banget di kota Palembang. Memang asal aku kan Bekasi, tapi kebetulan kemarin tuh 2021 ada kerjaan dan harus berangkat ke Palembang. Nah terus waktu awal di Palembang tuh ya biasa aja, cuma tiba-tiba di bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli? Iya, seingat tuh bulan Juli itu COVID tuh lagi tinggi-tingginya. Oke. Nah, COVID itu lagi tinggi-tingginya, benar-benar sampai kayak PPKM 4, 5, yang sampai mall tuh tutup jam 5. Iya, betul. Betul, itu gelombang kedua tuh. Iya. Saya nyicipin itu. Iya, betul, gelombang kedua. Saya nyicipin itu. Gelombang kedua. Oke, lanjut SP. Ngomongnya pelan-pelan SP. Jangan ngebut ya, ngomongnya pelan-pelan karena kita lagi online jaringannya. Jadi kalau kamu ngomongnya ngebut dia nggak dapet. Pelan-pelan ngomongnya. Oke. Itu lagi gelombang kedua, lagi tinggi-tingginya antara bulan Juni, Juli, Agustus tuh ya. Yang PPKM itu udah PPKM tuh udah kayak apa itu? Udah kayak nasi goreng pedas, ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah tuh. Terus gimana tuh SP? Nah itu kan lagi benar-benar gelombang kedua puncaknya ya. Terus awalnya ada rencana mau pulang ke Bekasi karena memang bisa ditinggal kayaknya kerjaan ini, pikir aku. Terus pas aku lihat kayak kok ini PPKM tinggi banget gitu kan. Terus syarat penerbangan pulang juga ribet banget kemarin tuh. Dan ya kebetulan juga ini ternyata tuh kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya, aku punya komunitas juga di sana. Oh, di Palembang tuh punya komunitas juga. Oke. Nah, aku punya komunitas anak muda yang memang kita gerak awalnya itu di bidang kerohanian, tapi memang kita juga sering bantu-bantu sosial kayak ke panti, kayak kita turun ke jalan gitu. Oke. Nah, dan terus? Ya udah, aku tuh lihat kayak banyak banget teman-teman di Palembang itu yang mulai kesulitan keluar, terutama Palembang tuh masuk zona merah. Bahkan hampir tahun hitam waktu itu. Dan aku dengar cerita bukan hanya mereka yang nggak punya secara keekonomian rendah, tapi mereka juga yang ekonomi bagus tuh yang terkena dampak dari COVID sampai nggak bisa keluar untuk cari makan. Itu kacau banget ya berarti ya hari itu ya? Iya, benar-benar lagi kacau banget lah Palembang bulan Juli lalu itu. Itu di kamu di kotanya berarti ya? Iya, di kotanya, benar-benar di pusat kotanya. Alright, lanjut. Dan terus ya aku terinisiatif, aku lihat kan ini kondisi yang sebetulnya sangat-sangat baik kalau kita ada untuk membantu gitu. Dan terus aku gerakin komunitas yang tadi, aku ajak lah, aku bilang ke mereka. Dan aku bilang ke mereka, aku mau bagi-bagi makanan untuk yang isolasi mandiri di rumah-rumah. Dan target aku bukan hanya menengah ke bawah, tetapi ternyata yang ke atas juga mereka tuh nggak bisa keluar karena ada yang satu keluarga gitu Kak diisolasi, jadi benar-benar nggak bisa keluar. Jadi bukan karena mereka itu nggak mau keluar, tapi mereka emang tidak bisa keluar. Iya, karena kalau mereka keluar rumah mereka itu ditandain stiker. Jadi kalau mereka isolasi, mereka keluar, aku nggak tahu sih konsekuensinya apa, tapi sama lingkungan tuh nggak boleh. Wow. Udah jadi separah itu. Berarti sebenarnya udah lebih mirip kepada social punishment ya? Iya, benar-benar. Wah, ini aku lihat kok gini ya gitu. Nah, itu kamu kan tadi kan dapat ide untuk kasih makan gak cuma orang-orang yang menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Berarti nggak pandang bulu, gitu kan ya? Iya, betul. Nah, itu gimana tuh caranya kamu bisa masuk sementara mereka itu kan nggak boleh keluar? Nah, ini dia kebetulan aku punya kenalan dengan beberapa kelurahan. Oke. Aku punya kenalan dengan beberapa kelurahan dan aku cuma nyamperin dua kelurahan dan mereka yang bantuin untuk sebarluasi. Jadi kan kalau di kecamatan itu ada berapa lurah gitu. Nah jadi mereka yang ngajuin ke kecamatan, nanti mereka yang bukain jalannya, mereka yang datain. Ini orang-orang yang kena isolasi mandiri. Terus kebetulan juga aku tuh bikin poster. Bagi yang membutuhkan boleh hubungin aku. Gitu.
Jadi dari situlah aku dapetin nih data-data, dan mereka juga menyerta bukti kalau mereka tuh positif. Oh, jadi memang targetnya adalah sasarannya adalah kepada mereka yang benar-benar positif dan mereka itu isoman nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya. Betul. Jadi mereka kasih bukti positifnya, mereka misalkan PCR atau rapid atau apapun lah, tapi harus ada buktinya biar kami juga punya data gitu, biar nggak salah sasaran. Iya, jadi sasarannya bisa lebih tepat gitu ya. Iya betul, Kak. Ini kan sangat menarik gitu kan ya. Ini apa yang membuat kamu memutuskan untuk berani gitu, istilah kata kan seperti ini. Kalau orang-orang di luar sana kan, orang kan pada ketakutan dengan yang namanya COVID, orang kan pada ketakutan dengan yang namanya virus ini gitu kan. Apa yang membuat kamu tuh cukup punya keberanian, cukup punya nyali, cukup punya mental yang begitu kuat gitu kan ya. Nggak cuma untuk menghadapi orang-orang yang isoman loh ya, karena mereka positif, tapi juga berani menghadap ke lurah, berani menghadap ke RT. Apa sih yang membuat kamu itu berani seperti itu gitu loh? Karena kan ya gak gampang gitu kan. Maksudnya ini dengan anak perempuan umur 21 tahun itu. Apa yang membuat kamu berani? Karena awalnya gini, Kak, tadi kan yang aku rencana mau pulang itu tapi nggak bisa kan. Terus aku lihat kondisi, wah lagi kacau ini. Terus kayak di hatiku tuh berkata kayak gini, kalau aku bisa berguna di sana kenapa enggak gitu. Nice, oke. Jadi kayak aku nemuin, oke, kalau aku bisa berguna di sini kenapa enggak? Dan aku lah, awalnya juga aku mikir sih, Kak, aku mikir hitung dulu kan. Ini kalau bantu orang sekian banyak gimana perhitungnya? Setelah mikir dan aku merasa kayaknya bisa deh. Dan aku mulai gerak. Dan terbukti waktu aku gerak ke kelurahan, RT-nya welcome banget. Ya, sebenarnya siapa gitu yang nolak kan, kita niatnya baik ya, Kak, bantu. Iya. Dan juga kan buka semuanya gitu. Wah, amazing banget dong ya berarti ya. Itu total kamu mengerjakan itu berapa lama tuh waktu zaman itu? Waktu momen itu? Aku kemarin kerjain itu 10 hari, Kak. Jadi sistemnya aku coba pelajarin juga. Biasanya orang-orang yang isoman ini berapa hari gitu. Dan setelah aku pelajarin biasanya tuh 7 sampai 10 hari. Dan aku ambil 10 hari. Jadi aku bikin sistem, aku kasih makan 10 hari beserta memberi vitamin. Dan juga aku kasih mereka itu stiker kata-kata positif biar mereka setiap hari semangat gitu kan. Jadi nggak mikirin sakitnya. Aku kasih stiker juga. Dan itu sehari itu mereka dapat 2 makanan satu orang, makan siang dan makan malam. 2 makanan, 2 makanan vitamin plus dengan kata-kata positif, stiker gitu ya? Iya betul. Iya. Wah gila banget gitu. Harinya selama 10 hari. Selama 10 hari gitu. Oke. Betul. Nah ini menarik nih ya teman-teman yang lagi nonton acara ini sangat menarik. Maksudnya begini loh, kamu nggak cuma sekedar ngasih makan. Buat saya ngasih makan itu udah extra mile ya. Buat saya ngasih makan itu udah extra mile, ditambah dengan vitamin, ditambah juga dengan dibikinin stiker kata-kata positif supaya mereka bisa afirmasi juga ya, supaya mereka tuh nggak stres dengan kondisi mereka gitu, dikasih kata-kata yang semangat di stiker itu supaya mereka bisa baca dan mereka bisa lebih bisa lebih terwelcome ya, karena kan kalau misalnya bisa bayangin nggak sih kalau orang udah sakit gitu ya, stres dengan istilah kata dengan virus yang lagi happening gitu, apalagi lagi tingginya saat itu, kemudian ada sosial dalam tanda petik social punishment bahwa mereka dikucilkan gitu kan, nggak boleh bersosialisasi dengan siapapun, itu kan pasti kan menimbulkan sebuah tingkat stres yang cukup tinggi gitu kan di rumah. Nah kalau misalnya orang lagi sakit ditambah dengan stres, yang ada mereka kan malah susah gitu kan, malah susah buat sembuh gitu. Tapi di sini kamu nggak cuma kasih makanan, kamu kasih vitamin sebagai ekstra dan juga kamu kasih stiker kata-kata positif. Nah itu kan untuk masih makan orang selama 10 hari butuh uang gitu kan. Nah mungkin ini juga jadi pertanyaan nih buat teman-teman gitu kan yang lagi nonton acara ini, buat saya juga pertanyaan gitu kan, karena segala sesuatu yang kita kerjakan pasti membutuhkan uang. Apalagi ini kan kamu kan punya komunitas, saya nggak tahu komunitas kamu ini ada profitnya atau enggak gitu kan secara keuangan dalam tanda petik, tapi bagaimana caranya kamu
supply itu semua gitu loh bisa terpenuhi itu gimana? Karena kan ini juga sih Kak yang sebenarnya yang sebenarnya benar-benar ditanyain banyak orang ya. Kok Iya bisa gitu kan? Ya mungkin ini Anak juga 21. ini mungkin juga jadi pertanyaan yang jadi viral itu kan yang kamu diwawancara di Ya, media massa bahkan di video nanti kita tampilin ya videonya waktu anak ini viral nanti kita tampilin. Jadi ini benar-benar viral. Cerita itu benar ada. Nah, mungkin jadi pertanyaan anak mahasiswa dari Bekasi duit dari mana gitu? Istilah kan anak kos gitu kan. Tapi ini ngasih makan orang-orang isoman selama 10 hari. Itu boleh nggak tuh di-share tuh? Itu keajaiban seperti apa yang saya nggak tahu di luar kepala saya tuh gimana? Udah awalnya gini Kak, waktu memulai ini semua, jadi kan aku bener-bener kayak searching nih makanan sehat, terus kayak 10 hari jangka waktu mereka isoman aja aku searching kan, semuanya lah, segala jenis vitamin yang cocok, dan aku coba ngitung, wah ternyata perlu segini nih gitu kan. Keluar lah tuh angka ya. punya nggak tuh angkanya segitu? Iya, sebenarnya itu agak besar sih Kak kemarin tuh jumlahnya. Dan punya nggak tuh di saku punya nggak tuh angka segitu? Nanti Kak yang bener-bener orang-orang gak nyangka. Awalnya itu sejujurnya ya, aku nggak rekayasa, aku bener nggak ada. Yang aku punya dan itu di rekeningku pribadi cuma 1 juta. Oke, alright. Aku cuma punya 1 juta dan aku kasih di anak-anak komunitasku ini nggak ada profit dan mereka ini anak sekolah. Anak-anak muda kan soalnya anak-anak sekolah. Dan aku cuma bilang ke mereka, ini cuma ada uang 1 juta nih. Terus aku ajak mereka gini, oke, segala sesuatunya kita mulai dengan doa. Sip, oke. Aku mulai dengan doa. Aku ajak mereka berdoa semuanya. Dan kita doa dan karena sebetulnya yang ngerjain ini cuma 5 orang Kak. 5 orang, oke. Masak sendiri loh. Iya, cuma 5 orang sama aku. Alright. Itu masak sendiri, data sendiri, ngirim. Belanja semuanya. Sendiri, packing sendiri, ngirim sendiri. Oke. Akhirnya kita nggak sempet dong untuk kayak posting-posting di media, video-video. Dan kita tuh cuma sempet kasih 1 brosur yang kalau memang mereka butuh, hubungin kita. Dan kalian masih ngasih brosur. Kalau kalian butuh makan hubungin kita dengan modal 1 juta. Ya. Oke, terus. Itu pun di sosmed kita pribadi, sosmed yang benar followersnya seberapa sih gitu kan? Iya, oke. Tapi nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba tuh brosur kita itu diposting sama kayak official akun fanpage gitu kayaknya di Palembang yang terbesar. Alright, oke. Mungkin kayaknya berkat karena kita pakai hashtag kali ya. Dan terus diposting dan dari situ tuh media mulai hubungin kita. Dan yang paling uniknya itu ternyata sepanjang sejarah COVID 2 tahun di Indonesia itu nggak pernah ada orang memberikan makan gratis di kota Palembang. Oh, belum ada. Iya, belum ada. Berarti kamu pionir nih. Kalian tuh pionir. Iya, makanya kita disorot karena ternyata kita pertama. Oke. Dan dari situlah media sorot, satu media. Terus setiap hari ada Kak media yang datang selama 10 hari kita ngerjain. Oh, jadi selama kalian ngerjain itu, setelah berita itu tersebar, media tuh selalu aja ada? Dari hari pertama sampai hari ke-9 atau ke-8 gitu. Tapi di hari ke-10 kita udah benar-benar kayak udah enggak gitu. Dan itu benar-benar mereka datang setiap hari. Otomatis mereka liput setiap hari, mereka posting setiap hari kan Kak selama kita kerja. Dan itu secara langsung mengundang orang untuk melihat. Dan orang tuh berdatangan hubungin aku. Mereka tuh banyak yang tergerak juga, tapi karena ya mungkin mereka agak sedikit waspada karena punya anak katanya, jadi nggak bisa terjun langsung. Jadi mereka berdonasi. Iya, jadi mereka berdonasi. Kita nggak bilang open donasi, tapi mereka yang nanya. Apakah open donasi? Saya mau ambil bagian gitu. Wah, keren. Dan dari situlah sampai orang tuh media juga nggak nyangka, kayak beberapa tuh nanya kasih menu apa gitu kan. Dan di hari pertama tuh kita kasih menu dan di hari keberapa gitu aku tuh kasih menu yang orang tuh kaget karena aku kasih seafood, aku kasih udang. Dan menurut mereka itu menu mahal gitu. Oke, ya iyalah seafood. 2 kali kan. 2 kali sehari.
Ya, dan itu menunya beda-beda semua Kak. Dan benar-benar ya jadinya kita disorot sampai pernah sekali dipanggil juga kayak gini jadi narasumber. Dan mereka juga nanya kok bisa gitu. Dan aku cerita ya memang awalnya nggak ada, cuma ya kita memulai segala sesuatu dengan doa gitu. Hasil daripada doa itu ya yang menyebabkan mujizat keajaiban itu terjadi ya. Betul. Wah ini keren banget sih guys. Maksudnya kerennya tuh kayak gini gitu kan, dengan modal apa yang ada ya, bukan dengan modal apa yang nggak ada ya. Maksudnya kan dengan SP kan pasti kan sudah memperhitungkan segala sesuatunya gitu kan sebelum kamu mutusin untuk ngasih 1 hari 2 kali makan, dan mungkin keluar sejumlah angka yang bahkan kamu mungkin nggak punya gitu loh. Dan yang hari itu kan yang kamu punya kan 1 juta, tapi karena mengawalinya dengan doa, nggak tahu bagaimana cara. Namanya Tuhan ya. Kalau mungkin yang namanya Tuhan itu begitu melihat ada anak yang bergerak, dia pasti akan turun tangan entah bagaimana dengan cara yang luar biasa. Wow. Itu sih keren banget. Nah itu kan so amazing gitu ya, maksudnya bisa sampai kayak begitu, dan akhirnya kamu bisa menuntaskan itu sampai 10 hari semuanya ya. Betul-betul 10 hari. Bahkan di hari-hari terakhir menunya tuh mantap gitu ya. Iya, tapi ada satu cerita sih Kak yang benar-benar. Jadi di hari ke berapa ya, 7 atau 8 itu tuh kan agak udah mulai menipis lah. Dan ya balik lagi, karena kita mulai dengan doa, ya kita dengan doa lagi. Iya. Dan itu nggak tahu gimana caranya, ada orang tuh menghubungi. Dan ternyata dia ini baru aja panen sayur bayam. Itu kan sayur sehat juga ya. Dan nggak nanggung-nanggung, dia tuh ngasih ke kita tuh 70 ikat. Itu banyak banget. Itu banyak banget sampai kita bingung. Ini setiap hari kayak bayam sampai hari terakhir. Gitu. Jadi benar-benar segala sesuatunya dicukupkan banget sih Kak. Iya. Jadi semuanya disuplai ya dengan cara-cara yang ajaib ya. Nah itu kan berbagai macam hal-hal yang keren banget, yang ajaib banget. Pernah ada yang nyinyir nggak sih? Biasanya kan orang itu kan kalau misalnya mau lihat kebaikan yang namanya netizen gitu kan, pernah nggak ada yang nyinyir gitu? Atau ada orang yang mensalahartikan lah atau apalah? Sejauh ini sih nggak ada ya Kak, tapi malah mereka itu semenjak aku berhenti kasih makan, kan target 10 hari ya. Dan setelah itu malah muncul relawan-relawan baru untuk COVID. Wow. Itu malah muncul satu persatu, dan aku lihat di Instagram, wah booming nih, ada relawan gitu kan. Tapi mereka sistemnya kalau nggak salah itu kasih sembako, lebih ke sembako sama tunai. Tapi setidaknya itu meninggalkan sebuah dampak yang sangat baik ya. Artinya kan banyak yang mengikuti walaupun dengan cara yang berbeda masing-masing gitu kan. Dan itu membuktikan bahwa seorang anak usia 21 tahun dari Bekasi itu bisa membuat sebuah gebrakan yang sangat luar biasa, di mana di Palembang. Wah, I'm so proud of you SP, dan itu bisa diikutin oleh dengan berbagai macam banyak pihak. Nah itu terus gimana tuh? Pernah nggak ketemu dengan orang-orang yang kalian turun langsung, dan pernah nggak ngobrol dengan mereka SP? Kita selalu turun sih Kak, kita belajar mungkin kita berlima, sebenarnya nggak memungkinkan kayak semuanya itu datangin dalam 1 hari. Jadi setiap harinya tuh aku berlima ini ganti-gantian. Misalkan 1 orang tuh pegang 3-4 orang untuk kita datangi ketemu langsung. Jadi biar mereka juga bisa kenal dengan kita dan mereka ngerti tujuan kita ini apa, kasih makan. Tapi di luar itu semua, di akhir tuh kita selalu bilang, Pak mungkin saya ini dari Kristen gitu. Saya dari Kristen, tapi saya ini punya hati tergerak untuk mendoakan. Dan mereka tuh semuanya welcome. Mereka bilang, saya nggak pernah masalah agama dari manapun, kalau niatnya baik untuk mendoakan kesembuhan, kenapa enggak? Wow, terus? Ya jadilah kita berdoa. Terkadang aku dari agamaku gitu ya, Kristen, nanti dia lewat agama dia berdoa, tapi kita doa bareng gitu. Ada juga yang Buddha gitu kan, kita doa bareng. Jadi kayak Bhinneka Tunggal Ika banget lah gitu. Jadi kesatuan banget ya, jadi. Iya, jadi kita doa tetap buat kesembuhan. Dan mereka sembuh. Puji Tuhan ya. Ajaib banget ya.
Terus Setiap harinya tuh ada yang sembuh, Kak. setiap hari ada yang sembuh ya? Ada. Iya. Bahkan tuh ada yang kayak harusnya nggak seminggu, di hari ketiga mereka udah sembuh. Wah, luar biasa. Ya itu pasti juga Tuhan ikut turut campur tangan bekerja gitu kan. Karena kan biar bagaimanapun juga kan ada anak Tuhan yang mau turun langsung, yang apa ya, yang dalam tanda petik itu tidak mementingkan, dalam tanda petik gitu kan, tidak mementingkan keselamatannya secara pribadi gitu kan. Karena kan kemungkinan kan ada kemungkinan kalian kan kalau misalnya bersentuhan dengan orang yang positif itu ada kemungkinan mungkin ketakutan orang adalah tertular apa segala macam gitu kan. Tapi karena kalian punya hati yang firm, punya hati yang tough, yang bulat, pokoknya aku pengen ngasih makan ini orang, aku pengen mendoakan ini orang, dan sehat kan buktinya sampai sekarang ya SP ya. Sehat ya buktinya sampai sekarang ya, tambah luar biasa ya. Saya lihat makin kelihatan sehat ya SP ya, makin seger ya. Puji Tuhan, Kak. Oke, dan rencana ke depannya kira-kira mau ngapain lagi nih SP nih? Waktu itu kan mungkin kan momennya itu kan adalah pandemi, kita berdoa ya pandemi ini udahlah nggak usah ada gelombang-gelombang keberapa gitu. Bukannya kita nggak mau ngasih makan lagi gitu kan, tapi kan kita mendoakan supaya Indonesia ini sehat, supaya Indonesia ini sembuh, supaya Indonesia ini terlepas dari semua sakit penyakit virus apapun segala macam. Nah kira-kira ke depan ini punya rencana apa lagi nih SP nih supaya semenjak yang kemarin itu yang kasih makan itu, aku tuh lihat berarti dengan kita membantu orang itu akan sangat memberkati gitu kan. Dan aku punya planning juga sih Kak, dan ini juga udah dijalanin sebetulnya kayak minimal sebulan sekali tuh memberkati orang. Sebulan sekali ya? Iya, memberkatinya tuh kayak mungkin yang udah kita lakuin sih Kak, itu kayak ke panti dinas sosial, kita ngasih makan atau ngasih sembako, itu ngajak komunitas yang tadi lagi. Kita ngasih mereka, memberkati mereka dengan apa yang kita bisa gitu kan. Nanti setelah itu mungkin kita bagi-bagi makanan lagi ke setiap orang-orang di jalanan. Dan lain hal sebagainya sih Kak, bahkan juga kita mungkin ke kolong-kolong jembatan, ke tempat-tempat TPA, itu juga kami rutin sih Kak. Wah itu keren banget sih. Jadi memang saya salut lah, bukan cukup salut tapi saya salut, saya angkat topi. Kebanyakan orang itu kan berpikir kan untuk bisa jadi berkat kan nunggu untuk hidupku diberkati dulu gitu ya. Tapi ternyata nggak serumit itu sebenarnya dengan apa yang ada pada kita. Mungkin tadi teman-teman dengar kesaksian daripada SP gitu ya, dia memulai dengan cuma 1 juta yang ada di rekeningnya dia, tapi itu nggak membuat dia berhenti, tapi itu justru dengan 1 juta yang itu dia memulai untuk memberikan makan kepada orang-orang isoman. Karena apa sih? Karena hatinya tergerak dan lihat apa yang terjadi, banyak orang yang akhirnya berdonasi, bahkan ada yang ngasih baru panen bayam dikasih bayam, ya nggak tahu lah itu orang yang isoman itu tiap hari makan bayam, ya nggak apa-apa, bayam kan sehat juga. Tapi pada waktu kita memulai dengan apa yang ada pada kita, pasti Tuhan akan buka jalan untuk yang lain-lainnya. Dan ini luar biasa gitu kan. SP nggak berhenti, tapi setiap sebulan sekali pasti tetap turun ya ke jalan ya SP ya, ke panti asuhan. Nah punya pesan gak nih buat teman-teman anak muda nih yang mungkin kebanyakan rebahan, kaum rebahan gitu gitu kan, bahwa yang namanya anak muda itu adalah orang-orang di usia yang benar-benar produktif untuk benar-benar bisa berkarya gitu ya SP ya. Jadi jangan menunggu sampai nanti ekonominya firm dulu baru nanti bertindak. Omong kosong lah kalau misalnya kita nggak bergerak, itu nggak. Nah kalau misalnya SP tuh punya pesan, motivasi atau apapun itu juga buat anak-anak muda khususnya yang lagi nonton acara Artok nih hari ini nih SP nih. Kalau buatku ya Kak, dimanapun kita berada ya, selagi Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih semuanya, berkat bukan berbicara tentang uang aja gitu kan, kesehatan, kemampuan, cara berpikir, buatku itu semua cukup untuk kita bisa berguna di tempat kita masing-masing. Apapun kita bisa lakukan, mungkin secara tubuh kita nggak bisa ikut langsung, tapi kan kita bisa dukung lewat doa atau mungkin lewat support hal lainnya. Jadi kayak dimanapun kita berada, buatku sangat penting lah kalau kita bisa berguna di tempat kita masing-masing. Amin. Jadi tuh
dengerin tuh ya. Tadi kan kita juga ada dengar daripada kesaksian SP juga bahwa dari setiap orang yang dikasih makan yang di isoman ya, semuanya sembuh ya SP ya. Puji Tuhan, semuanya sembuh. Ada yang 3 hari sembuh, ada yang 4 hari sembuh, nggak mesti nunggu 10 hari sembuh. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya Tuhan ikut campur tangan, bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita adalah ngasih yang terbaik ya, memberi yang terbaik ya, maka Tuhan akan mengerjakan selebihnya. We give the best and God will do the rest gitu. Oke SP, terima kasih banget ya udah mau sharing di mana di acara Art Talk hari ini. Terima kasih banget SP. Saya berdoa, kita juga semua teman-teman yang nonton dan kru yang bertugas mendoakan supaya segenap pekerjaan dan juga pelayanan SP dimanapun SP berada itu semakin diberkati dan semakin berkembang ya. Terus ya. Oke, thank you banget SP. Oke, dan teman-teman, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Esperanza, artis telenovela kita. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan Esperanza. Kalau misalnya teman-teman diberkati dengan obrolan kita hari ini, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain ya. Mungkin dari kalau kalian misalnya share video ini, tiba-tiba teman-teman kalian, ayo kita bikin apa yang udah seperti Esperanza buat gitu kan, di tempat kalian masing-masing, di kota kalian masing-masing. Karena setiap anak muda itu bisa berkarya lewat apapun juga. Jangan lupa untuk di-share, like aja videonya kalau misalnya kalian suka, silakan dislike kalau kalian gak suka juga gak apa-apa. Dan kalau menurut kalian, waduh tayangan ini sangat informatif nih buat saya, tayangan ini sangat memberikan kepada saya pesan-pesan yang sangat baik, jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru daripada Radio Asia Zara. Dan juga saya akhirnya Rolis Firman, saya undur diri. Dan juga siapa? Esperanza Simatupang. Esperanza Simatupang. Terima kasih udah nonton acara Art Talk hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi